Halo, jumpa lagi sama Fitria Channel. Sekarang aku mau baca firman 2 Tesalonika 1 ayat 5-6. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita tentang kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kita semua gitu. Jadi nggak usah sedih gitu ya, bahwa Bapak Yesus itu sangat adil. Dia bisa melihat kita semua gitu. Karena Bapak Yesus dia tidak melihat bibir, dia melihat hati kita gitu. Jadi dia tahu keadilan sudah dibuka pintu-pintu rezeki, semua udah dibuka. Pesugihan udah nggak ada, nggak boleh. Dukun santet udah nggak boleh ya. Armageddon sudah tiba. Jadi semuanya baik-baik saja. Yang pasang susuk hati-hati ya. Harus ngerti ya, itu pasang susuk wajah orang loh. Itu katanya aku dengar pakai fotonya balik jadi aura orang gitu, kelihatannya keren gitu, padahal enggak, sama aja. Biasanya sih buat artis-artis. Pokokku Yesus udah keluar, seneng deh. Yang ngeluarin aku, bantuin bapakku. Terus banyaklah Simpson, siapa lagi, banyak. Aku bantuin keluargaku. Itu lah namanya, aku dibilang PRT, pembantu rumah tangga, pembantu keluarga lah, membantu semua. Yang sedih-sedih nggak usah kecewa gitu. Bapak Yesus benar-benar adil loh, dia benar-benar ada. Tuhan itu benar ada, benar adanya, bukan bohong-bohongan ya. Terus bagi orang yang suka bagi-bagi rezeki itu, yang suka, maksudnya contohnya orang itu harus tulus dari hati ya. Kalau kiranya kita nggak ada, kitanya meskipun banyak duit tapi kita nggak tulus, baiknya jangan deh ya. Takutnya nanti godok di belakang gitu, nggak usah. Kalau bisa ya kita harus gitu, harus beramal itu emang harus ya, diwajibkan. Tapi kalau kitanya masih gondok gitu, ngerasa kayaknya sayang, sebenarnya jangan deh, pikir lagi. Tapi kalau bisa sih emang harus gitu ya. Jangan kamu ngasih ke orang tapi ada buntutnya gitu, nggak suka gitu. Bapak Yesus nggak suka orang seperti itu. Jadi kalau memang niatnya mau ngasih, ya ngasih gitu, dari hati yang nurani, hati yang paling dalam gitu. Emang kita niatnya emang ngasih buat ngebantu gitu, ngebantu mereka gitu. Persepuluhan memang diwajibkan, tapi kalau kitanya nggak tulus ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Bapak Yesus sangat ngerti, kan nanti kan imbalannya di sana. Imbalannya Bapak Yesus sangat adil gitu, imbalannya di sana. Jadi kalau kita emang itu niatnya mau ngasih, ya ngasih setulusnya gitu,
kita tuh tulus gitu. Aku dengar ada ya orang ngasih niatnya ngasih tapi buat pesugihan itu benci banget loh, nggak suka gitu. Kalau emang niat ngasih ya ngasih gitu dengan tulus hati gitu, pakai hati nurani gitu. Emang kita niatnya mau membantu orang ini karena orang ini susah gitu. Kita niat beramal benar-benar dari hati gitu, ngasih benar-benar dari hati gitu. Kalau kita emang nggak niat ya jangan, nggak usah gitu. Itu kasihan gitu ya, kasihan orangnya kan, kita dia nggak tahu apa-apa, tahu taunya dia kan menerima dapat rezeki gitu. Jadi kalau bisa, kalau emang benar-benar mau apa itu namanya bagi-bagi rezeki ya, benar-benar harus dari hati yang dari dalam. Emang niatnya kita memberikan ini, maksudnya membantu orang yang benar-benar lagi kesusahan gitu, yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar emang itu keluar dari hati kita gitu loh. Jadi kita seolah-olah kita ngasih tapi kita ada buntutnya di belakang gitu, nyebelin gitu. Emang persepuluhan wajib gitu. Emang Tuhan Yesus kan udah bilang kita hidup di dunia ini kan cuma sementara, nanti kita tinggal abadinya di sana gitu kan. Kehidupan ada dua ya, setelah mati kita dibangkitkan lagi, orang benar dan orang salah semua dibangkitkan gitu, dikasih kesempatan gitu. Makanya kalau yang merasa hatinya belum ikhlas, sebaiknya janganlah, ditahan saja gitu. Tapi kalau kita meskipun orang miskin tapi emang niatnya dia tuh pengen nolong gitu ya, pengen bantu gitu, pahalanya besar sekali loh. Tuhan sangat mencintai orang-orang seperti itu gitu. Orang kaya ya boleh, apalagi orang kaya yang murah hati gitu ya, dia sangat mencintai. Udah kaya tapi sayang, niatnya ngasih ada buntutnya gitu, jengkel banget. Dengernya kesel, tapi kebanyakan gitu ya. Kalau bisa janganlah, niatnya ngasih ya ngasih gitu dari dalam hati gitu, bener-bener ikhlas. Kita itu emang memberi seseorang gitu, emang bener-bener rasa gimana ya, kita emang ingin membantu gitu, rasa-rasa hati nurani kita tuh tergejolak. Emang kita itu emang bener-bener punya niat pengen ngebantu orangnya, karena orang itu betul-betul susah gitu loh. Kita betul-betul pengen bantu dia karena kita ngerasain kalau kita jadi dia gimana gitu. Jadi jangan kita mentang-mentang kita kayaknya kita, tapi cuma gimana ya, mitasi gitu ya, ibarat emas itu emas mitasi gitu ya, maksudnya niatnya ngasih tapi nggak beneran gitu. Sebaiknya jangan lah ya, kasihan kita, kasihan yang dikasih gitu. Kalau kita emang niatnya ngasih ya dari dalam hati gitu. Makanya kan Tuhan Yesus sangat mencintai orang miskin tapi dia murah hati gitu. Sama sih, dia lebih mencintai orang kaya juga. Awalnya kalau orang kaya kan segalanya ada ya, dia murah hati, dia memberi mereka semua dengan ketulusan hati, bukan cuma buat apa itu tenar-tenar doang biar kelihatan wah orang itu baik banget gitu. Dia bukan itu, dia emang niatnya tuh pengennya bapak saya itu kita ngasih, emang bener-bener niat kita mau ngasih orang gitu, membantu orang itu dengan keikhlasan gitu loh. Bapak saya itu maunya tuh ya semua sih, jadi nggak ada embel-embel gitu, niatnya ngasih tapi ada di belakangnya ada itu, di belakangnya ada embel-embelnya, kayaknya gimana, bukannya apa-apa ya. Kasihan lah, kasihan sama diri kita gitu, kasihan sama yang dikasih juga, dia nggak tahu apa-apa kan, taunya dapat rezeki yang gitu. Kasihan. Kalau bisa kita sekarang belajar untuk ikhlas diri gitu lah, segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan
hati nurani dengan rasa ikhlas gitu. Gimana caranya? Emang belajar ikhlas itu susah loh ya, susah. Tapi kita belajar sedikit demi sedikit pasti bisa lah gitu. Kayaknya ikhlas itu sangat penting, semuanya itu penting lah. Bapak Yesus sudah benar-benar keluar ya, makanya ya aku ngasih tahu lagi, aku adalah anak kandungnya dia gitu, anaknya boboku asli gitu, Bapak Yesus di Alkitab. Dulu aku pernah baca ada beneran dihapus. Aku dengar sih dari orang katanya nggak mau ketahuan kalau saya itu anaknya dia, karena apa, saya itu pembantu. Emang iya, di dulunya tuh di situ udah ditulis anak saya keluar seorang pembantu, tapi dihapus sama dia, nggak mau katanya, nggak mau kelihatan kalau saya anaknya dia. Nggak apa-apa, aku ikhlas, nggak apa-apa, serahin semuanya sama Bapak Yesus. Dia kan ngelihat, dia matanya nggak merem, dia lihat, dia juga dengar gitu. Jadi nggak udah takut. 不要怕，不要酸。如果我们想要做最善，我们做最善，真的要用那个，因为良心嘛，karena hati nurani想要帮忙大家，因为看到他很难过，我们想要帮忙大家，因为我们有良心，怎么样这样？所以我们如果想要帮忙人比较很难过，我们很好，不过耶稣很喜欢我们这样。Dia sangat mencintai orang seperti kita, 很爱我们这样，因为他创造我们一样跟他的雕花seperti gambarnya, 他的笔记啦，他的什么啦，都是一样跟他的，所以他像这样比较很爱。因为他照顾我们是充满爱，充满注意gitu, sangat penuh perhatian, sangat penuh kasih sayang gitu. 他像我们是全部是他的小孩lah. Dia berpikir kita semua adalah anaknya dia. Iwe digo tiong tao 跟里面的东西全部是他自己创造，这样啦。所以我们要叮咚他，我们要看他，我们要记得他，他是真的耶稣，王上面的王，大王哈，上面的王，什么样子？Ini 我们要敬恭他, hormat sama dia, menyembah dia gitu. Udah sampai sini dulu ya dari Fitria Channel. Bye bye.